Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radian, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D dengan nomor induk mahasiswa 187205080, program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan meresum materi dari mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Sujana MPD untuk memenuhi hasil ujian akhir semester saya. Tentang analisis butir soal. Analisis butir soal merupakan proses pengumpulan peringkasan dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif, serta untuk mengetahui secara diagnostik pada siswa apakah soal mereka sudah atau belum memahami materi yang telah diajarkan. Manfaat soal yang telah ditelaah. Yang pertama, dapat membantu peran pengguna tes dalam evaluasi atau tes yang digunakan. Yang kedua, sangat relevan bagi penyusun tes informal dan lokal seperti tes yang disiapkan guru untuk siswa di kelas. Yang ketiga, mendukung penulisan butir soal yang efektif, serta secara materi dapat memberikan tes di kelas dan meningkatkan validitas soal dan reliabilitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegunaan analisis butir soal yaitu yang pertama, untuk menentukan soal-soal yang cacat atau tidak berfungsi dan berfungsi penggunaannya. Dan yang kedua, untuk meningkatkan butir soal melalui 3 komponen analisis yaitu tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecoh soal, serta meningkatkan pembelajaran melalui ambiguitas soal dan keterampilan tertentu yang menyebabkan siswa sulit. Cara analisis butir soal. Analisis butir soal dapat dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu dengan cara analisis butir soal secara kualitatif dan analisis butir soal secara kuantitatif. Analisis butir soal secara kualitatif. Pada prinsipnya, analisa soal secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soalnya, yaitu tes tertulis, perbuatan, dan sikap. Penelaahan ini biasanya dilakukan sebelum soal diujikan atau digunakan. Aspek yang diperhatikan di dalam penelaahan secara kualitatif adalah setiap soal ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa atau budaya, dan kunci jawaban atau pedoman penskorannya. Teknik analisis secara kualitatif. Teknik yang dapat dipergunakan ada 2, yaitu teknik moderator, yang merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat 1 orang sebagai penengah atau wasitnya. Dan yang kedua, teknik panel. Teknik ini merupakan suatu teknik memvalidasi butir soal yang setiap butir soalnya ditelaah berdasarkan kaidah penelitian butir soalnya, yaitu ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa atau budaya, kebenaran kunci jawaban atau pedoman penskorannya yang dilakukan oleh beberapa penelaah. Analisis butir soal secara kuantitatif. Ada penelaahan butir soal didasarkan pada data empirik dari butir soal yang bersangkutan. Data empirik ini diperoleh dari siswa yang mengerjakan soal-soal itu. Analisis atau penelaahan soal secara kuantitatif ini dilakukan setelah soal diujikan. Adapun dengan 2 cara pendekatan dalam analisis kuantitatif ini, yaitu 1. Pendekatan secara klasikal atau tradisional, dan model respon butir soal atau item respon modeling. Berikutnya, penggunaan tes dalam tes formatif dan tes sumatif. Tes formatif atau informatif tes juga disebut sebagai tes pembinaan, adalah tes yang diselenggarakan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar, diselenggarakan secara periodik, isinya mencakup semua unit pengajaran yang telah diajarkan. Tes yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik. Fungsi dan manfaat tes formatif.
Dapat dilihat dari segi fungsinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi utama dari tes formatif adalah untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan proses belajar mengajar. Dengan demikian dapat dipakai untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Fungsi tes formatif adalah untuk mengetahui masalah dan hambatan kegiatan belajar mengajar termasuk metode belajar dan pembelajaran yang digunakan guru. Berikutnya tes sumatif. Tes sumatif adalah penilaian yang dilakukan tiap akhir semester atau catur bulan. Setelah para siswa menyelesaikan program belajar dari suatu bidang studi atau mata pelajaran tertentu selama satu periode waktu tertentu pula. Adapun fungsi dari penilaian ini adalah untuk menentukan prestasi hasil belajar siswa terhadap bidang studi atau mata pelajaran selama satu semester atau catur bulan. Fungsi tes sumatif yaitu yang pertama untuk menentukan nilai siswa, yang kedua keterangan tentang keterampilan dan kecakapan, yang ketiga keberhasilan belajar siswa, yang keempat titik tolak pelajaran berikutnya dan indikator prestasi siswa dalam kelompoknya. Kegunaan tes sumatif dalam kegiatan belajar mengajar yaitu untuk menentukan nilai, berfungsi sebagai tes prediksi, dan untuk mengisi catatan kemajuan belajar siswa. Teknik penentuan nilai akhir, penyusunan, ranking, dan pembuatan profil prestasi belajar. Nilai akhir adalah nilai yang melambangkan tingkat keberhasilan atau ketidakberhasilan siswa setelah mereka menempuh program pembelajaran pada jenjang tertentu. Fungsi dan nilai akhir. Yang pertama, fungsi administratif, menentukan kenaikan dan kelulusan siswa, memindahkan atau menempatkan siswa, memberikan beasiswa, memberikan rekomendasi untuk melanjutkan belajar, dan memberikan gambaran tentang prestasi siswa atau lulusan kepada para calon pemakai tenaga kerja. Yang B, fungsi instruksional. Pemberian nilai merupakan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memberikan suatu balikan atau feedback atau umpan balik yang mencerminkan seberapa jauh seseorang siswa telah mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pengajaran atau sistem instruksional. Apabila pemberian nilai dapat dilakukan dengan cermat dan terperinci, maka akan lebih mudah diketahui pula keberhasilan dan kegagalan siswa di setiap bagian tujuan. Yang C, fungsi informatif. Memberikan nilai siswa kepada orang tuanya mempunyai arti bahwa orang tua tersebut menjadi tahu akan kemajuan dan prestasi putranya di sekolah. Catatan ini akan sangat berpengaruh terutama bagi orang tua yang ikut serta menyadari tujuan sekolah dan perkembangan putranya. Dengan catatan ini, orang tua akan sadar terhadap keadaan putranya untuk kemudian lebih baik memberi bantuan berupa perhatian, dorongan, ataupun bimbingan, dan hubungan orang tua dengan sekolah semakin lebih baik. D, fungsi bimbingan. Pemberian nilai kepada siswa akan mempunyai arti besar bagi pekerjaan bimbingan. Dengan perincian gambaran nilai siswa, petugas bimbingan akan segera tahu bagian-bagian mana dari usaha siswa di sekolah yang masih memerlukan bantuan. Catatan lengkap yang juga mencakup tingkat atau rating dalam kepribadian siswa serta sifat-sifat yang berhubungan dengan rasa sosial akan sangat membantu siswa dalam mengarahkannya sebagai pribadi yang seutuhnya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan nilai akhir. Faktor yang pertama itu faktor prestasi atau pencapaian atau achievement. Nilai prestasi akan mencerminkan tingkat-tingkat siswa sejauh mana telah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan di setiap bidang studi dengan mempertimbangkan antara lain simbol yang digunakan untuk menyatakan nilai baik huruf maupun angka hendaknya hanya berupa gambaran tentang prestasi saja. Dan unsur pertimbangan atau kebijaksanaan guru tentang usaha dan tingkah laku siswa tidak boleh ikut berbicara pada nilai tersebut. Yang kedua yaitu usaha atau effort. Nilai-nilai hasil belajar yang dicapai oleh prestasi didik, faktor usaha yang telah mereka lakukan juga memerlukan pendapat pertimbangan dalam rangka penentuan nilai akhir. Dan aspek pribadi dan sosial, personal and social characteristic. Karakter yang dimiliki oleh peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok perlu juga mendapat pertimbangan dalam penentuan nilai akhir. Untuk itu, hal-hal yang menjadi pertimbangan guru. Metode penilaian autentik arah kurikulum 2013.
Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Definisi dan makna asesmen otentik. Asesmen otentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah otentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Asesmen otentik dan tuntutan kurikulum 2013. Asesmen otentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Karena asesmen semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar prestasi peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun, jejaring, dan lain-lain. Asesmen otentik dan belajar autentik. Asesmen autentik menicayakan proses belajar yang autentik pula. Menurut Ormiston, belajar autentik mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik dikaitkan dengan realitas di luar sekolah atau kehidupan pada umumnya. Asesmen autentik terdiri dari berbagai teknik penilaian. Yang pertama, pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan hasil jangka panjang pendidikan seperti kesuksesan di tempat kerja, penilaian atas tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks, dan analisis berproses yang digunakan untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada. Tujuan penilaian otentik. Menurut Santoso, tujuannya yaitu sebagai berikut: menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu, menentukan kebutuhan pembelajaran, membantu dan mendorong siswa, membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik, menentukan strategi pembelajaran, akuntabilitas lembaga, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Prinsip-prinsip penilaian otentik. Menurut Santoso, prinsip yang pertama yaitu keeping track, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, checking up, yaitu harus mampu mengecek keterampilan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, finding out, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Dan summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.